Virtual di film di sini, dari video ini saya akan bahas inilah Ryuo tingkat super dari Silver Rayleigh. Apakah dia lebih kuat dari Yonkou? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Serta kalian juga sudah bisa join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas nih salah satu karakter legenda yang pastinya ini adalah karakter yang kita semua sukai. Yang mungkin sama seperti kita menyukai Akagami no Jeki, yaitu Rayleigh sang tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Raja Kegelapan atau Silver Rayleigh sudah jelas termasuk ke dalam salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Tapi sebenarnya seberapa kuatkah Rayleigh ini? Apakah dia saat ini di usia tua masih sekuat Yonkou? Nah, pertama kita akan bahas dulu untuk Rayleigh pada saat ini. Sakuyaku alias Shaki, istri dari Rayleigh, dia saja berkata, "Kau tidak perlu mencemaskan Rayleigh karena dia 100 kali lebih kuat dari kalian para supernova." Awalnya saya benar-benar merasa, wow, apakah kekuatan mereka digabung masih lebih lemah dibandingkan Rayleigh ini yang katanya 100 kali lebih kuat. Saya menganggapnya itu hanyalah bercandaan saja. Tapi sejauh cerita berjalan, saya semakin yakin bahwa itu memang benar adanya. Ketika tidak ada satupun dari supernova yang bisa menggunakan haki pada saat itu, Rayleigh dia sudah sangat master menggunakannya. Mungkin untuk contoh jelasnya ini saja. Kizaru dia dapat mengalahkan 4 orang supernova tanpa terluka dan gampang sekali. Tapi ketika dia bertemu dengan Rayleigh, bahkan seorang admiral pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pun melihat bahkan Kizaru yang tidak terluka sama sekali dalam perang Marineford atau apapun, di mana dia hanya sekali terlihat terluka itu pun melawan serangan dari Rayleigh. Jadi saya sangat yakin jika dia di usia tua tetap lebih kuat dari Kizaru. Kizaru saja dapat dengan mudah mengalahkan para supernova, apalagi Rayleigh ini. Jadi 100 kali lebih kuat itu sudah cukup masuk akal jika kita mendapatkan perbandingan seperti ini. Lalu Kizaru pun berkata, jika Angkatan Laut ingin menangkap Rayleigh, mereka harus serius dalam proses penangkapannya, mengingat sehebat apa Rayleigh ini. Sang Raja Kegelapan yang dapat menyamai kecepatan cahaya. Gila sih. Serta Monkey the Guard pun dia berkata bahwa kita membutuhkan kapal perang besar untuk menangkap Rayleigh. Dan tentu saja Angkatan Laut tidak akan siap menghadapi dua legenda dalam waktu bersamaan. Yaitu mereka akan berperang melawan Shirohige. Lalu jika mereka macam-macam dengan Rayleigh itu akan melawan 2 orang. Karena saya pun sangat yakin Rayleigh saat itu setara dengan Shirohige. Nih, Oda memang suka membuat karakter tua seakan-akan sangat kuat dan sangar sekali. Tapi kita pun tahu Shirohige saat itu sudah sakit-sakitan. Dia bahkan tidak menggunakan Hosoku hakinya. Ya, tapi tentu saja Rayleigh tidak sekuat Shirohige di masa primanya. Karena Shirohige dikatakan dia setara dengan Roger. Tapi di usia tua, menurut saya kekuatan mereka berdua ini cukup setara lah. Atau bahkan Rayleigh lebih kuat mengingat Rayleigh ini mempunyai tubuh yang masih sangat fit atau sehat sekali. Untuk bukti paling jelas sebenarnya dapat kita lihat ketika Rayleigh dia berenang dari Calm Belt ke Amazon Lily, melewati segala monster laut dan apapun yang ada di sana. Dia pun mengalahkannya hanya dengan tonjokan saja. Wah, gila sih. Dan ketika sampai, dia bahkan tidak terlihat kecapaian sedikit pun. Bukankah dari situ saja fisik Rayleigh tua ini sudah sangat luar biasa gila? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang haki dari Rayleigh ini. Dimana dia pula termasuk karakter dengan segala jenis haki. Dengan Bushoku hakinya yang sudah advance atau mungkin plus Ryuo lah, dia dapat melukai Kizaru tanpa terlihat pedangnya menyentuh tubuh Kizaru ini. Yang berarti sudah jelas pedang dari Rayleigh dia lapisi Ryuo yang sudah advance untuk dapat mengenai tubuh Kizaru. Dimana kita pun melihat bukti lainnya ketika dia melepaskan borgol leher dari Kaimi. Dia dapat menghancurkannya dengan sangat tenang dan mudah seperti itu. Sama seperti ketika Luffy melepaskan borgol leher dari Yamato. Karena dari situ dia sudah dalam posisi yang tenang.
Ketika Luffy melepaskan borgol dirinya dengan kakek Kyo, dia dalam keadaan yang tidak tahu atau mungkin kaget lah. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Banyak yang bilang haki Luffy ini sudah setara Rayleigh. Wah, cepat sekali kalian bilang Ryuo dari Luffy ini sudah dapat setara dengan Rayleigh. Karena menurut saya kekuatan Rayleigh saat ini masih ada di atas Luffy. Tapi mungkin kata-kata yang tepat adalah Luffy sudah bisa menggunakan haki yang sama seperti Rayleigh. Masalah kekuatannya setara atau tidak tentu saja tidak, karena kita pun belum melihat kekuatan full dari Rayleigh ini di all out-nya. Ya sebenarnya untuk masalah haki apakah Busosoku atau Ryuo pernah saya bahas di satu video full tentang haki ini yang mungkin kalian juga bisa cek. Lalu yang selanjutnya, masalah Ken Bunsoku hakinya. Menurut saya Rayleigh ini dia memiliki Ken Bunsoku yang levelnya sudah jauh sekali. Dia dapat mendeteksi emosi dari lingkungannya. Dia pula dapat mengkalkulasi seberapa kuatkah musuhnya, serta yang paling gila adalah dia bahkan bisa menghitung jumlah makhluk yang ada di suatu pulau, tepatnya di Pulau Rusukaina. Ini adalah tempat Luffy berlatih selama time skip. Dia disitu berkata terdapat 500 monster lebih yang lebih kuat darimu. Wah, ini sudah sangat jelas sekali. Dan pulau itu termasuk pulau yang sangat besar sekali. Dan ketika dia menginjakkan kakinya, dia langsung mengetahui hal tersebut. Serta kita pun melihat setelah time skip, Rayleigh lah satu-satunya orang yang bisa merasakan kehadiran Luffy di Sabondi Archipelago. Itu pun dengan Ken Bunsoku no hakinya. Lagi-lagi, jangkauan Ken Bunsoku dari Rayleigh ini yang benar-benar sangat gila. Bahkan satu pulau yang besar itu pun dapat dia rasakan dari jarak yang sangat jauh. Dan tidak menutup kemungkinan, dia pula bisa melihat masa depan seperti Katakuri. Mengingat dialah yang mengatakan kepada Luffy bahwa ada seseorang yang dapat melihat ke masa depan. Mungkin Rayleigh ini adalah salah seorangnya. Mengenai Aosoku Haki, mungkin kita lihat pertanyaan di SBS ini. Di situ ditanyakan, jika Luffy bisa memingsankan 50.000 orang fishman, nah, jika Shanks yang melakukannya, berapa yang bisa dia kalahkan? Dan di situ dijawab oleh Oda Sensei, jika dalam situasi yang persis sama, Shanks dan Rayleigh dapat memingsankan ke semua 100.000 orangnya. Ingat, di sini bukan berarti kekuatan Shanks dan Rayleigh hanyalah 2 kali lipat saja, tapi jika kita melihat kondisi pada saat itu memang hanya ada 100.000 fishman saja. Mungkin jika ada 500.000, bisa saja mereka memingsankan ke semuanya. Serta yang menariknya dari jawaban Oda adalah yang ditanya itu Shanks loh, bukan Rayleigh, tapi kenapa Oda menjawabnya bersamaan dengan Rayleigh? Berarti dari situ saja haki mereka berdua ini dapat kita katakan setara. Terus sebenarnya saya pun pernah membahas hal ini di salah satu video, bahwa Shanks ini sebenarnya dapat kita katakan penerus dari Rayleigh dengan ilmu pedang dan haki yang sangat advance. Dimana saya pun memprediksikan bounty dari Rayleigh di video ini, mungkin kalian juga bisa cek. Dari segala jenis haki saja, Rayleigh ini sudah luar biasa gila. Dan di usia 78 tahun pun dia dapat mendesaki Kizaru seperti itu. Jadi sebenarnya seberapa kuat sih Rayleigh ini? Mungkin akan kita lihat dari 2 perspektif tentang Rayleigh. Saya sangat yakin Rayleigh ini termasuk ke dalam 10 karakter terkuat yang pernah hidup di dunia One Piece. Mungkin jika saya urutkan kekuatan mereka semua di masa primanya, yang terhebat dari segala jenis perkataan tiap orang ya. Yang jelas ini bukanlah fakta karena kita memang belum pernah melihat semuanya bertarung secara serius, kita hanya mendengar dari perkataan orang-orang saja. Ini tepatnya perkataan orang di One Piece ya, bukan di real world. Yang pertama adalah Rox, Garp, dan Roger. Menurut saya, mereka bertiga ini dapat kita katakan setara di era God Valley 38 tahun yang lalu. Banyak juga yang bilang lah, kan Rox dikalahin sama duo mereka, jadi harusnya Rox lebih kuat dong. Tapi yang perlu kita ingat juga, anak buah Rox pada saat itu pun luar biasa hebat loh. Dimana Smooyonko adalah anak buah Rox, lalu juga ada Shiki yang dia pun dikatakan kaisar lautan juga. Jadi tentu saja itu semua adalah pertarungan yang sangat gila dan semua orang berpartisipasi. Ya sebenarnya banyak juga yang request sih mengenai insiden dari God Valley ini. Mungkin next akan saya bahas di satu video khusus. Lalu yang kedua adalah Garp, Roger, dan Shirohige. Mereka ini dapat dikatakan setara setelah era Rox sudah bubar. Ya mungkin dikatakan karena mereka bisa saling memukul mundur satu sama lain, jadi cukup clear lah. Untuk Garp, Roger, dan Shirohige ini dapat dikatakan setara di era selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah Shiki atau Kinjisi no Shiki. Sebenarnya saya cukup bingung juga di bagian ini.
Tapi bukankah akan cukup aneh jika Rayleigh yang notabene bukan kapten setara dengan Kapten Shiki? Yang mungkin kalian tidak tahu, Shiki ini dikatakan sebagai kaisar laut di zaman Roger. Ini setara dengan Shiki, Shirohige, dan Goldie Roger. Mungkin buat kalian yang nanya, lah Shiki aja kalah sama Luffy one by one. Ingat, di movie Strong World itu bukan canon, jadi itu hanyalah murni di anime untuk movie saja. Lalu yang keempat adalah Rayleigh dan Sengoku. Menurut saya, kedua orang ini dapat dikatakan setara lah. Walaupun kita tahu Rayleigh dikatakan sebagai tangan kanan dan dia pun sekuat Roger, tapi tetap sajalah Roger ini sang kapten ya mungkin sama seperti Luffy dan Zoro lah. Padahal kita tahu seberapa hebat Zoro ini dan mereka sering dibuat setara oleh Oda Sensei, bahkan ketika bertarung. Masalah Sengoku yang katanya juga disetarakan oleh Garp bahkan dari kata-kata Roger sendiri. Tapi mengingat hanya Garp lah yang dikatakan selalu beradu dengan Roger, jadi saya berasumsi Sengoku ini sedikit di bawah Garp lah. Lalu selanjutnya yang kelima adalah Gaban atau mungkin Skopper Gaban, Kozuki Oden, dan semua Yonko pada saat ini. Kozuki Oden yang bahkan dihempaskan dengan sangat mudah oleh Roger, dan Rayleigh juga yang dikatakan setara dengan Roger lah. Sejujurnya dari situ saja sudah cukup jelas kemampuan Oden ini sedikit di bawah Rayleigh. Jadi saya sangat yakin dia kemungkinan besar setara dengan Skopper Gaban yang dikatakan orang kedua setelah Rayleigh di bajak laut Roger. Nah, tentu saja di sini saya tidak memasukkan Joy Boy, Kong, dan yang lain-lain karena kita belum mendapatkan info apa-apa tentang mereka. Jadi, Rayleigh yang sehebat itu di masa primanya, saat ini kekuatannya yang sudah tua pun masih diperlihatkan sangat gila. Dan juga saya sangat yakin di usia setua itu dia mungkin setara dengan Yonkou atau mungkin sedikit di bawah Yonkou lah. Yang jelas di atas Admiral. Jika dia beradu dengan Kaido pun akan terjadi pertarungan yang sangat epic sih. Nah jadi begitulah menurut saya untuk kekuatan Rayleigh saat ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta lagi-lagi buat kalian yang ingin join di channel membership untuk mendapatkan badges yang lucu serta privilege-privilege lain seperti contohnya emoji yang lucu-lucu, mungkin kalian bisa join di channel membership dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.